Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rita di RR Success Channel. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan mengenai materi perbandingan. Oke, di video Ibu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai perbandingan senilai. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu sama dengan tidak senilai alias tidak sama. Oke ya. Oke, ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertiannya. Oke, pengertiannya dari perbandingan berbalik nilai atau tidak sama adalah perbandingan dua satuan atau lebih. Saat satu nilai meningkat atau bertambah, maka nilai yang lain akan ikut menurun atau berkurang. Begitu juga jika saat satu nilai menurun atau berkurang, maka nilai yang lain akan meningkat atau bertambah. Jadi nggak sama ya, yang satu naik, yang satu turun, yang satu tambah, yang satu kurang. Nah itu perbandingan berbalik nilai atau tidak sama. Oke, sekarang ini adalah beberapa contoh kejadian atau peristiwa yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Oke ya. Pertama adalah perbandingan antara jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya betul, ini masuk perbandingan berbalik nilai. Ibu bisa misalkan begini ya. Misalnya 10 pekerja bisa beres pekerjaannya itu 1 minggu. Nah, bagaimana kalau pekerjanya ada 20? Pasti pekerjaannya akan lebih cepat beres. Bener gak? Oke ya. Nah, artinya apa nak? Dari 10 pekerja ke 20 pekerja bertambah kan? Nah, waktunya yang tadinya dari 1 minggu atau 7 hari bisa lebih cepat kan? Nah, itu berkurang. Oke, itu perbandingan berbalik nilai. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Oke, kemudian perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh kendaraan. Dan perbandingan antara banyak ternak dengan waktu menghabiskan makanannya. Oke ya. Nah, ini mengenai peristiwa atau kejadian yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kalau kita bisa simpulkan, ini perbandingan berbalik nilai berhubungan dengan waktu, dan kecepatan nih. Oke ya. Ininya. Oke ya. Nah, sekarang rumus yang akan kita pakai untuk menghitung perbandingan berbalik nilai, yaitu A per B sama dengan Y per X. Kalau di perbandingan senilai, A per B sama dengan X per Y. Ininya yang dibalik nih, jadi Y per X. Nanti yang akan kita lakukan adalah dikali silang. Oke ya, di sini Ibu memiliki 2 soal. Oke, mari kita latihan soal. Oke ya, ini dia soal yang pertama. Ibu bacakan terlebih dahulu nak. Seorang petani punya persediaan makanan untuk 40 ekor lembu selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor lembu lagi, maka berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Oke, ini Ibu akan tuliskan ya. Informasi dari soal di atas katanya seorang petani punya 40 ekor lembu. Udah 40 ekor aja lah. Itu persediaan makanannya akan habis 15 hari. Nah, gimana kalau petani itu beli 10 ekor lembu lagi? Berarti lembunya ada berapa tuh? Ada 50. Oke ya. Nah, persediaan makanannya akan habis berapa hari? Nah, logikanya begini nak. Punya lembu 40 ekor, persediaan makanan pasti habis 15 hari. Nah, gimana kalau lembunya jadi banyak nih, jadi 50? Pasti habisnya jadi cepet kan? Nah, itulah perbandingan berbalik nilai. Yang ini ke sini itu bertambah. Nah, karena pasti cepet habis makanannya, dia jadi berkurang. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai alias tidak sama. Nah, cara berhitungnya adalah pertama, yang 40 ini kita anggap sebagai A-nya. Yang 50 ini kita anggap sebagai B-nya. Yang 15 hari ini kita anggap sebagai X-nya, dan yang ditanyakan ini adalah Y-nya. Nah, rumusnya apa coba kalau perbandingan berbalik nilai? A per B sama dengan Y per
X. A-nya adalah 40, B-nya adalah 50, Y-nya, nah itu yang ditanyain, X-nya 15. Nah yang ini dikali silang ya. Jadi Y sama dengan, kalian cari nih, kalau kali silang, angka semua nih. Nah itu 40 dikali 15 dibagi 50. Coret nolnya 1, coret nolnya 1, 15 dibagi 5, 3. Jadi Y-nya adalah 12 hari. Oke. Jadi kalau lembunya ada 50, persediaan makanannya akan habis dalam waktu 12 hari. Lebih cepat tuh habisnya. Oke ya. Nah, dan ini adalah contoh soal yang terakhir, yang nomor 2. Ibu bacakan, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari. Dengan banyak pekerja 48 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Oke, dari soal nomor 2 ini kita bisa simpulkan. Dari tadi, soal ini berbicara tentang banyaknya hari sama banyaknya pekerja. Kita urutkan ya nak ya. Katanya suatu pekerjaan diperkirakan bisa selesai 40 hari. Kalau pekerjanya ada 48 orang. Tiba-tiba setelah dikerjakan 10 hari, terhenti katanya. Terhenti 6 hari. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak pekerja yang harus ditambah biar pekerjaan itu beres sesuai target. Oke. Oke, nah di sini caranya seperti ini. Oke. Ini agak beda ya sama yang tadi. Caranya ada begini. Kan diperkirakan pekerjaan tuh selesai 40 hari. Setelah dikerjakan 10 hari, nah ini berarti dikurangi dulu dengan 10. Jadi 30 hari kan? Nah, ini tetap dia pakai 48 orang. Nah, tiba-tiba terhenti 6 hari. Nah, dari yang 30 ini kita kurangi deh sama 6. Tinggal 24 hari. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nanti ditambah berapa orang pekerja biar pekerjaan itu selesai sesuai target. Nah, oke. Jadi caranya begini, nak. Yang 30 ini kita anggap sebagai A-nya. 24 kita anggap sebagai B-nya. 48 kita anggap sebagai X-nya. Dan yang ditanya ini Y-nya. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai adalah A per B sama dengan Y per X. A-nya adalah 30, B-nya 24, Y-nya nggak tahu, X-nya 48. Jadi, Y sama dengan, dikali silang nak. Nah, yang pilih yang angkanya doang. 30 dikali 48 dibagi 24. Ini dibagi ini 2. Jadi Y sama dengan 60 hari. Nah, awas, bukan itu jawabannya. Nah, yang ditanyakan berapa banyak pekerja yang harus ditambah. Oke, jadi banyak pekerja yang harus ditambah adalah, nah bukan 60 hari nak, tapi maaf, ini bukan 60 hari ya,
Tapi ini oh maaf, ada yang salah Ibu. Maaf ya. Ini bukan hari, tapi orang. Maaf ya. Ini adalah 60 orang. Oke, jadi ini 60 dikurangi 48. Jadi ini tuh 12 orang. Jadi biar pekerjaannya beres sesuai target, pekerjaannya harus ditambah 12 orang, jadi 60 orang. Oke ya. Nah, itu dia anak-anak mengenai perbandingan berbalik nilai. Semoga video Ibu bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video Ibu. Dan jangan lupa pula untuk menekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru Ibu lainnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.